Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam kegiatan belajar mengajar daring. Dan Bu Yulistri harap kalian selalu dalam keadaan sehat, bergembira, dan bersemangat. Pagi ini kita sudah masuk ke tema 1, subtema 2. Hari Kamis yang lalu, kita sudah menuntaskan tema 1, subtema 1. Dan mestinya hari Sabtu ini kita masuk ke tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Tapi kenapa Bu Yulistri ambil pembelajaran 3 dahulu? Karena materi di pembelajaran 1 dan seterusnya itu adalah materi yang lebih jelas dan lengkap. Alangkah baiknya kalau pembelajaran 1 ini diberikan pada hari Senin dan Selasa dan seterusnya. Jadi untuk yang hari ini, hari Sabtu, Bu Yulistri ambilkan pembelajaran 3 yang jauh lebih ringan dan tidak seberapa jelas. Untuk lebih jelasnya nanti dibahas pada hari Senin pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Sebelum kegiatan ini kita teruskan, Bu Yulistri harap kamu mempersiapkan dirimu, mempersiapkan alat tulis dan bukumu, dan jangan lupa membuka buku temamu pada halaman 85, karena kita masuk ke pembelajaran 3. Besok hari Senin kita mundur ke pembelajaran 1. Apa judul subtema 2 pada hari ini? Subtema 2 berjudul Hewan Sahabatku. Pada pembelajaran 3 ini kita akan belajar tentang IPA dan Bahasa Indonesia. Tapi nanti ada sedikit tugas untuk SPDP. Ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Sudahkah kamu makan ikan hari ini? Sekarang kita masuk pelajaran IPA tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan. Hewan apakah ini? Ayam. Ya, benar. Ayam berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Binatang apakah ini? Betul, kucing. Kucing berkembang biak dengan melahirkan atau disebut vivipar. Lalu satu lagi binatang apakah ini? Betul, ini adalah ular. Ular berkembang biak dengan bertelur sekaligus melahirkan atau yang sering disebut ovovivipar. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya. Di sini ada gambar peta pikiran ya. Peta pikiran ini nanti kita isi bersama-sama. Kamu sudah banyak mengetahui jenis-jenis hewan dan perkembangbiakannya. Jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Tulislah dalam bentuk peta pikiran perkembangbiakan hewan. Tulisanmu harus memuat cara perkembangbiakan, penjelasan, ciri-ciri, dan contoh dengan detail. Kalau kamu dapat melengkapi dengan menempel gambar agar lebih menarik. Nah, di sini di tengah ini sudah ada judulnya, peta pikirannya, yaitu perkembangbiakan hewan. Sekarang kita mulai mengisi masing-masing lingkaran yang ada pada peta pikiran. Perkembangbiakan ovipar yaitu bertelur. Vivipar yaitu beranak. Ovovivipar berarti bertelur sekaligus beranak. Nah, sekarang binatang apa saja yang masuk dalam ovipar atau bertelur? Di antaranya ada ikan, ada ayam, ada buaya, burung, dan kura-kura. Lalu, binatang apa yang masuk dalam kelompok vivipar? Di sini ada kucing, sapi, kuda,
dan ikan paus. Nah, Bu Yusri mencari ikan paus ke dalam golongan vivipar sini. Kemudian ada lagi golongan ovovivipar. Binatang apa saja yang termasuk dalam golongan ovovivipar? Yaitu ada ular, bunglon, ikan pari, ikan hiu. Sekarang kita masuk bahasa Indonesia. Kita belajar lagi tentang ide pokok paragraf. Hanya saja pada saat ini Bu Yusri tidak menampilkan bacaannya, tapi Bu Yusri bacakan ya. Bu Yusri bacakan, kamu tinggal mendengarkan dengan hati-hati, dengan seksama. Bu Yusri akan membacakan dengan pelan-pelan dan kamu mengikuti dengan seksama. Dengarkan apa yang Bu Yusri bacakan pada paragraf pertama. Bacaan ini judulnya ayam ya. Paragraf pertama. Di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara dan diternakkan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ini paragraf pertama. Lalu paragraf kedua berbunyi, ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalu, tetapi memiliki jengger. Bulu ekornya pendek. Nah, itu tadi adalah dua paragraf dari sebuah bacaan yang berjudul ayam. Nah, sekarang dari yang sudah Bu Listri bacakan, mari kita isi apa ide pokoknya. Pada subtema 1, kamu lebih banyak membaca, kemudian menemukan ide pokoknya. Pada subtema 2 ini, kamu akan lebih banyak mendengarkan Bu Yulistri membacakan bacaan, dan kamu menentukan ide pokoknya. Dari yang Bu Listri bacakan tadi, Bu Listri akan ulangi lagi untuk menentukan ide pokoknya setiap paragraf. Sekarang Bu Listri ulangi paragraf pertama, lalu kita ambil ide pokoknya. Paragraf pertama, di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara dan diternakkan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah di Indonesia ayam dipelihara dan diternakkan. Ide pokok ini dari kalimat utama, yaitu di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara dan diternakkan. Itu kalimat utamanya. Nah, sekarang Bu Listri akan mengulangi lagi membaca paragraf kedua. Lalu kita akan menentukan ide pokoknya. Untuk menentukan ide pokok, Bu Listri tentu saja membutuhkan kalimat utama. Nah, sekarang Bu Listri bacakan paragraf kedua. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalu dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalu, tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pendek. Dari sini, apa ide pokok yang bisa kita ambil? Yaitu ayam jantan dan betina berbeda. Ide pokok ini berasal dari kalimat utama, yaitu ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Nah, itu tadi penentuan ide pokok dari sebuah paragraf. Sekarang kita masuk tugas hari ini, cepat ya. Nah, untuk hari ini, pertama, mengerjakan soal pada link soal yang akan dikirim di grup. Nanti linknya akan tulis dikirim di grup. Kedua, nah ini tugas SBDB yang pada pembelajaran 3 memang tidak ada, tapi ini
Bu Sri ambilkan karena besok kan hari libur. Nah, kamu bisa ada waktu untuk mengerjakannya. Tugas kedua adalah membuat patung. Patungnya boleh dibuat dari plastisinya yang berbentuk lilin atau malam, atau kamu membuat adonan plastisin sendiri. Boleh pilih salah satu. Setelah patungnya jadi, difoto dan dikirim ke WA guru. Diulangi ya untuk tugas hari ini. Satu yaitu mengerjakan soal pada link soal yang akan dikirim di grup WA. Lalu yang kedua membuat patung. Patungnya boleh dibuat dari plastisin lilin atau malam atau membuat adonan plastisin sendiri. Boleh pilih salah satu. Setelah patung jadi, difoto dan dikirim ke WA group. Bahan dan cara membuat adonan plastisin, kamu bisa lihat di buku tema 1, subtema 1. Dibuka lagi bukunya. Nah, di situ kamu bisa membuat. Kalau sudah selesai dan sudah jadi, patungnya difoto dan dikirim ke grup WA guru secara japri. Terakhir, kapan Bu Listri terima? Hari Minggu malam. Terakhir. Kalau Senin sudah tidak ada. Jadi besok Minggu mungkin hari ini kamu tidak bisa membuatnya. Bu Listri beri waktu sampai hari Minggu. Mungkin memerlukan bantuan orang tua dan segera kamu foto lalu kamu kirim. Terakhirnya malam ya. Anak-anak sudah selesai materi tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.